Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 30 Januari 2025. Renungan kita berjudul Kasih yang Tepat Sasaran. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Lukas 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Psikolog anak Ruth Gottesman menyumbangkan uang sebesar $1 miliar atau sebesar 15,7 triliun untuk mahasiswa kedokteran di Albert Einstein College of Medicine di Bronx, New York, Amerika Serikat. Ruth Gottesman memberikan donasi tersebut untuk biaya kuliah para mahasiswa di sekolah kedokteran untuk selamanya. Melalui sumbangan ini, mahasiswa kedokteran di kampus tersebut tidak perlu membayar uang kuliah lagi. Menurut pihak kampus, donasi tersebut merupakan donasi dengan jumlah terbesar yang pernah diberikan kepada sekolah kedokteran dimanapun. Ruth Gottesman sendiri adalah mantan profesor di Albert Einstein College of Medicine. Gottesman merupakan istri dari mendiang David Sandy Gottesman, pendiri perusahaan investasi First Manhattan yang mengelola $20 miliar lebih investasi. David Gottesman memiliki kekayaan sebesar $3 miliar atau sekitar 47 triliun pada saat kepergiannya. David Gottesman meninggalkan catatan sederhana kepada Ruth untuk menggunakan warisan tersebut. Lakukan apapun yang kamu anggap benar dengan uang itu, katanya. Setelah menerima pesan ini, Ruth langsung tahu apa yang ingin ia lakukan. Saya ingin mendanai para mahasiswa di Einstein sehingga mereka bisa mendapatkan uang kuliah gratis, jelas Dr. Gottesman. Biaya kuliah tahunan untuk mengikuti program master di Albert Einstein College of Medicine adalah $59.000 atau sekitar 926 juta. Namun, lewat donasi Dr. Gottesman, mereka tidak perlu membayar apa-apa lagi. Yang perlu diteladani dari Ruth Gottesman bukan hanya kemurahan hatinya dalam membantu orang lain, tetapi juga pilihannya yang tepat dalam menyalurkan bantuan. Ia memilih bekas kampus tempatnya mengajar sebagai tujuan donasinya. Bukan hanya karena ia pernah mengajar di situ, tetapi juga karena ia tahu persis bahwa para mahasiswa di kampus itu kesulitan dalam membayar uang kuliah sehingga perlu dibantu. Sama halnya dengan Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Yohana ini adalah salah satu dari antara perempuan yang setia mengikut Yesus dan menyokong kebutuhan keuangannya dan murid-muridnya. Sebagai istri seorang bendahara raja atau menteri keuangan raja, tentu Kusa adalah orang kaya. Dan kekayaannya itu dipakai oleh istrinya Yohana untuk mendukung keuangan rombongan Tuhan Yesus. Yohana tahu bahwa rombongan Yesus membutuhkan sokongan keuangan dalam perjalanan mereka memberitakan kabar baik. Kita perlu mengenali
orang-orang atau komunitas yang akan kita bantu. Sebelum berencana memberikan bantuan, ingat-ingat dahulu siapa orang di sekitar kita atau orang yang kita tahu sedang membutuhkan bantuan. Kepada mereka lah bantuan kita diberikan. Pastikan bantuan kita tepat sasaran kepada orang yang memang membutuhkan dan yang akan membuat mereka berkembang. Kata-kata bijak hari ini, bantuan yang diberikan dengan tidak tepat sasaran sama saja dengan menyalahgunakan berkat Tuhan. Bapak Ibu, puji Tuhan, kita tutup renungan kita hari ini dengan doa bersama-sama. Bapa, jika aku harus membantu orang lain, ajar dan tuntunlah aku untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Teruslah berbuat baik bagi sesama kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.